warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali bersama Bu Yunita. Kita akan belajar IPA. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah secara online. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mereview beberapa variasi soal tentang gerak lurus, baik itu GLB ataupun GLBB. Pertama, kita akan menganalisa bagaimana gerak suatu benda atau gerak apa yang dilakukan oleh suatu benda jika kita analisa dari lintasan yang dilalui. Contoh, seorang anak bersepeda dengan lintasan seperti pada gambar di samping. Ya, dari A ke B, seorang anak tadi melalui lintasan atau melalui tanjakan. Maka gerak apa yang dilakukan oleh anak tersebut dari A ke B? Ya, karena menanjak berarti kecepatan gerak dari sepeda tersebut semakin cepat atau semakin lambat. Ya, sama halnya dengan benda yang dilempar ke atas, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Sehingga dari A ke B, seorang anak dikatakan melakukan GLBB diperlambat. Kemudian dari B ke C, sepeda tadi melintas dalam lintasan yang datar. Maka kemungkinan di sini seorang anak bisa melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak benda dengan lintasan yang tetap. Selanjutnya dari C ke D, seorang anak melewati lintasan berupa turunan. Nah, bagaimana kecepatan benda ketika melewati turunan atau sama halnya dengan benda-benda yang bergerak jatuh bebas? Ternyata kecepatannya semakin bertambah. Sehingga dari B ke C, seorang anak dikatakan atau sepeda tadi dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang dipercepat. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal tentang GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat seperti berikut ini. Baik, berikut pembahasan soal untuk GLBB dipercepat. Tony mengendarai sepeda motor selama 20 sekon. Berarti waktu yang digunakan atau yang ditempuh sama dengan 20 sekon. Dari keadaan diam, berarti V0 sama dengan 0 meter per sekon. Dan melakukan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, berapakah kecepatan akhirnya? Ya, kita gunakan rumusan untuk percepatan. A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi dengan selang waktunya. V akhirnya adalah A-nya 0,5, V akhir ditanya, V awalnya 0, dibagi selang waktunya 20. 20 kita tarik ke samping, jadi 0,5 kita kalikan 20. VT dikurangi 0 maka sama dengan VT. Sehingga kecepatan akhir Tony sama dengan 0,5 kali 20. Setengah kali 20 yaitu 10 meter per sekon. Dan berikut adalah contoh soal untuk GLBB diperlambat. Berikut ini pembahasan untuk soal GLBB diperlambat. Ya, sebuah bis menuju terminal dengan kecepatan 54 km per jam, berarti itu V awal. V0 sama dengan 54 km per jam. Jangan lupa kita ubah di sini satuannya karena masih dalam satuan kilometer per jam. Kita jadikan meter per sekon. Ya, 54 km ke meter kita kalikan 1000 dibagi jam ke sekon. Kita ubah yaitu 3600 meter per sekon. 0 kita buang, kita coret. Nah, tersisa di sini 54 dan 36 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9, 6 dan 4. 6 per 4 1,5
kalikan 10, berarti 15 meter per sekon. Kemudian bus mengalami perlambatan, pengereman, yaitu perlambatannya sebesar, nah karena ini perlambatan maka A-nya negatif, sebesar 2 meter per sekon kuadrat, sampai berhenti. Nah karena berhenti berarti V akhir sama dengan 0. Yang ditanya berapakah selang waktu yang diperlukan bus tersebut sampai berhenti. Ya, kita gunakan persamaan percepatan di sini. A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi dengan selang waktunya. A-nya adalah min 2, V akhirnya 0, V mula-mula 15. Berapakah selang waktunya? Ya, tinggal tukar posisi saja, delta T dan angka 2 kita tukar, maka delta T di sini sama dengan 0 min 15 berarti min 15 per min 2. 15 per 2. Jadi butuh waktu 7,5 sekon bus untuk berhenti. Mudah ya? Selanjutnya kita akan menghitung atau menentukan percepatan benda dengan membaca grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Nah, bagaimana caranya? Baik, perhatikan grafik pada gambar di samping. Ya, grafik ini gambaran dari suatu benda yang bergerak dari titik A menuju titik B dalam selang waktu 8 sekon. Benda tersebut dari A ke B bergerak dengan kecepatan yang tetap. Artinya, dalam waktu 8 detik, 0 sampai 8 detik, benda melakukan gerak lurus beraturan atau ber-GLB. Kemudian, dari B ke C, kecepatan benda berubah. Dari detik ke-8 sampai detik ke-12, kecepatan benda berubah dari 50 meter per sekon menjadi 80 meter per sekon. Nah, berapakah percepatannya? Nanti kita hitung bersama. Kemudian, dari C ke D, gerak benda juga berubah. Dari selang waktu ke-12 sampai 15 detik, benda melakukan perlambatan. Kecepatannya berkurang dari 80 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Nah, berapakah percepatannya? Baik, kita hitung bersama-sama. Jadi demikian ya cara membaca atau menentukan percepatan dari grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Berikut ini cara menentukan percepatan benda dengan membaca grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Ya, untuk bagian yang pertama, gerak benda dari A ke B. Ya, di sini benda melakukan GLB. Mengapa GLB? Karena benda bergerak dengan kecepatan yang tetap, yaitu V-nya sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kecepatannya tetap atau konstan. Sehingga berapa percepatan benda? Maka karena tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatan benda sama dengan 0. Selanjutnya, dari B ke C, grafiknya naik. Berarti ada pertambahan kecepatan. Sehingga dikatakan dari B ke C, benda mengalami GLBB atau bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dengan kecepatan awal V0-nya berangkat dimulai dari 50 meter per sekon pada detik ke-8. Jadi pada saat waktunya 8 sekon. Dan kecepatan akhir 80 meter per sekon pada detik ke-12. Sehingga dari sini selang waktunya sama dengan 4 sekon. Maka berapakah A-nya? Bisa kita hitung. V akhir dikurangi V awal dibagi dengan selang waktu. V akhirnya 80 dikurangi 50 dibagi
selang waktunya adalah 4 sekon. 80 dikurangi 50, 30 dibagi 4, yaitu 7,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, dari C ke D, grafiknya menurun. Artinya kecepatan benda semakin berkurang. Berarti dari C ke D, benda dikatakan ber-GLBB diperlambat. Nah, berapakah perlambatannya? Kita hitung bersama-sama. V0. Jadi pada titik C, kecepatan awal yaitu 80 meter per sekon. Ini terjadi pada detik detik ke-12. Kemudian V akhir di titik D, kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon pada detik ke-15. Sehingga di sini selang waktu yang diperlukan adalah 3 sekon. Nah, berapakah perlambatannya? Kita hitung A sama dengan VT min V0 per delta T. V akhirnya 20, V awalnya 80, per selang waktunya 3 sekon. Berarti min 60 per 3. Ini sama dengan min 20 meter per sekon kuadrat. Nah, berikut ini kita akan menentukan karakteristik gerak suatu benda dengan menggunakan alat yang selanjutnya disebut dengan ticker timer. Nah, apa sih ticker timer itu? Ya, ticker timer adalah alat yang sering digunakan dalam laboratorium IPA untuk mengetahui karakteristik gerak dari suatu benda. Jadi untuk mengetahui apakah benda tersebut ber-GLB atau ber-GLBB. Nah, ticker timer ini set peralatannya terdiri dari troli atau mobil-mobilan yang pada bagian belakangnya diberi atau digantungi pita kertas yang dihubungkan dengan pewaktu ketik atau ticker timer. Nantinya pada pita kertas tadi akan muncul titik-titik hasil dari ketikan ticker timer tadi. Nah, dari hasil ketikan tadi dapat dianalisa apakah benda tersebut ber-GLB ataukah ber-GLBB diperlambat atau dipercepat. Nah, bagaimana cara membacanya? Baik, untuk benda yang ber-GLB, maka jarak dari satu titik ke titik berikutnya jaraknya sama. Nah, selanjutnya untuk benda yang ber-GLBB dipercepat, maka jarak dari titik awal ke titik selanjutnya semakin lama akan semakin menjauh atau semakin renggang. Kebalikannya, untuk benda yang ber-GLBB diperlambat, maka jarak dari titik awal terhadap titik selanjutnya semakin lama akan semakin rapat. Dari renggang menjadi rapat. Contoh gambarannya ya seperti ini. Nah, hasil ketik dari ticker timer ini dapat kita gambarkan pada peristiwa contoh kendaraan yang sedang melaju tiba-tiba olinya bocor. Maka di jalan raya tentunya akan terbentuk tetesan-tetesan oli. Nah, jika kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau ber-GLB, maka jarak dari tetes oli yang satu dan selanjutnya atau berikutnya pasti sama. Dan jika kendaraan tadi bergerak dipercepat, ber-GLBB dipercepat, maka jarak dari tiap tetesan oli dari yang semula renggang, maka semakin lama akan semakin menjauh. Begitupun sebaliknya, untuk kendaraan yang ber-GLBB diperlambat, maka jarak tetesan oli dari titik awal semula renggang, kemudian semakin lama akan semakin rapat. Nah, contoh seperti pada gambar di samping. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran online kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya dan hukum-hukum Newton. Sekian, wassalamualaikum